Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam pengambilan keputusan untuk pertemuan ke-11 dengan topik kalkulasi risiko. Jadi setiap pengambilan keputusan oleh seorang leader, dia harus memperhitungkan risikonya. Itulah yang disebut dengan kalkulasi risiko. Jadi setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki risiko. Risiko itu sebaiknya sudah diperhitungkan oleh seorang leader. Menurut Frank Knight dalam Robinson and Berry tahun 87, risiko itu adalah peluang suatu kejadian yang dapat diketahui oleh si pembuat keputusan yang didasarkan kepada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Jadi ada satu peluang munculnya kejadian lain atau kejadian yang baru dari keputusan yang kita ambil. Itu menurut Frank Knight. Kemudian menurut Debertin 1986, kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh si pembuat keputusan. Jadi sebelum terjadi suatu kejadian, setelah diambil keputusan kan belum langsung dilaksanakan. Tetapi ketika dia sudah dipikirkan, maka si pengambil keputusan sudah bisa menduga akan terjadi begini, akan terjadi begitu, akan terjadi hal ini, dan seterusnya. Itu sudah diperhitungkan oleh si pengambil keputusan. Jadi peluangnya sudah ada. Itu menurut Debertin 1986. Nah, menurut Basib 2007, risiko itu merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif, serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Nah, kalau menurut Basib, maka yang perlu kita perhitungkan adalah hasil-hasil negatif yang muncul apabila suatu keputusan diambil. Jadi, yang penting menurut Frank Knight atau menurut Debertin atau menurut Basib, maka kita harus memperhitungkan sesuatu kejadian yang mungkin akan muncul apabila keputusan itu kita ambil. Peluang munculnya suatu kejadian yang baru. Apakah itu kejadian yang positif atau hal yang negatif. Tetapi kalau positif kan tentu sudah kita perhitungkan dari awal, itu adalah keuntungan. Tetapi kalau itu sesuatu yang negatif, maka itu harus sudah kita antisipasi dari awal. Untuk antisipasi dari awal terhadap risiko-risiko yang akan kita ambil, itu disebut sebagai manajemen risiko. Jadi setiap keputusan pasti ada risikonya gitu ya. Tetapi risiko itu harus kita kelola, harus kita manage dengan baik. Jadi manajemen risiko merupakan cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Nah, misalnya kita udah tahu nih, kita mengambil keputusan. Keputusan kita adalah mutasi karyawan dari pabrik ke kebun. Tentu ini kan sesuatu keputusan yang cukup sulit, begitu ya, mutasi karyawan dari pabrik ke kebun. Biasa di pabrik kerjanya enak, tidak kena panas, walaupun bising, tetapi ketika dia akan pindah ke kebun, maka di kebun tersebut situasinya adalah panas, kena sinar matahari, kemudian sulit jangkauannya sulit, itu jauh dari mana-mana, sehingga ada risiko yang muncul.
yaitu risiko penolakan dari karyawan yang akan dimutasi. Nah, si pemimpin harus memperhitungkan itu. Jadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh si pemimpin tadi supaya penolakan dari karyawan pabrik itu tidak tinggi, supaya penolakan dari orang yang akan dimutasi tidak tinggi. Nah, itulah yang disebut salah satu contoh bagaimana manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko itu bisa menyangkut budaya, ya risiko-risiko budaya gitu ya. Budaya yang berbeda, bisa karena proses yang berbeda, yang biasanya tadi dia kerja di pabrik, secara mekanistis, kemudian kerja di lapangan, banyak faktor lingkungan yang harus diperhitungkan, gitu. Bisa jadi karena struktur di dalam mengelola suatu risiko. Begitu, jadi bisa dari berbagai faktor munculnya risiko. Jadi itu harus kita perhitungkan, harus kita kelola dengan baik. Itulah yang dikatakan dengan risk management. Nah, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko di dalam setiap kegiatan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi di dalam pengambilan keputusan. Jadi, supaya keputusan yang sudah diambil oleh seorang leader bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi risiko itu memang harus kembali catatannya, harus diperhitungkan. Nah, jangan takut dengan risiko karena setiap keputusan pasti memiliki risiko.